Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengakuan kita sebagai seorang hamba dan kebutuhan kita terhadap taufik dan hidayahnya, yang mana dengan bekal itu semua sampai saat ini kita masih dapat menghadiri majelis ini dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan melazimkan salawat serta salam dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita mendapatkan syafaahnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan materi kita, Bunda. Terakhir sampai mana? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Sudah selesai, Bunda? Sudah. Berarti kita masuk bab salam ya. Di buku tidak ada ya, Bunda? Ya, jadi kita langsung catat saja. Ya, tafsirnya. Baik. Sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa salam ini, salam yang pertama hukumnya wajib. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah, ya. Dan ini akan lahir nanti melalui hukum ini permasalahan-permasalahan yang lainnya, seperti ketika seseorang ingin melanjutkan sholatnya manakala dia masbu', maka tolak ukurnya adalah salam pertama atau salam ke kanan. Bukan mesti harus selesai salam kedua. Karena yang wajib itu adalah salam pertama. Dengan kata lain, mengikuti imam itu wajib sampai salam pertama. Jelas ya, Bunda? Jadi ketika Bunda ingin menyempurnakan sholat dalam kondisi masbu', saat itu kan imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah saya harus menunggu dulu sampai salam kedua imam baru saya bangkit untuk menyempurnakan sholat saya? Maka jawabnya tidak. Cukup ketika imam melakukan atau melaksanakan salam pertama, kita sudah bisa mulai bangkit untuk menyempurnakan sholat kita. Itu yang pertama. Jelas ya sampai sini? Jadi hukumnya wajib salam pertama. Sekarang kita masuk tafsirnya. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim menjelaskan ada dua makna ucapan salam. Pertama, doa semoga Allah bersama kalian. Dalam arti
titik ya, dalam arti semoga Allah menjaga kalian mencukupi kebutuhan kalian dan memberikan kebaikan kepada kalian. Baik, ini yang dimaksud dari ucapan salam. Karena kita tahu Bunda, umumnya kita ketika mengucapkan salam, di dalam salam itu ada 3 yang sedang kita doakan kepada saudara kita. Pertama, assalam. Yang kedua, ar-rahmah. Dan yang ketiga, al-barakah. Jadi maknanya itu, ini dia. Maksudnya yang dimaksud dengan salam itu semoga Allah menjaga kalian. Adapun rahmat itu mencukupi kebutuhan kalian. Adapun berkah itu memberikan kebaikan kepada kalian. Jadi kalau kita mengucapkan salam, sesungguhnya kita sedang mendoakan kepada saudara kita, apa itu? Menjaga, mencukupi kebutuhan mereka, dan memberikan kebaikan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, doa agar keselamatan selalu menyertai kalian, baik di dunia dan di akhirat. Merahmati kalian dan memberi kalian kebaikan yang berlimpah. Pada intinya redaksinya berbeda Bunda, tapi sesungguhnya substansinya sama. Nah, jadi makna yang kedua, kita sedang mendoakan keselamatan. Selamat di sini maksudnya adalah bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Assalamualaikum tanpa rahmat dan berkah berarti kita sedang mendoakan agar saudara kita itu diberikan keselamatan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Hanya saja, benarkah dia menghadirkan perasaan itu ketika mendoakan saudaranya? Masalahnya di situ. Jangan-jangan hanya ucapan salam saja, kebiasaan saja tanpa adanya kesadaran, tanpa adanya niat untuk mendoakan saudaranya agar selamat di dunia dan di akhirat. Mudah mendoakan seseorang, mudah. Mendoakan musuh. Nah, jadi kalau nggak mau ngucapin salam sama musuh itu gara-gara apa gitu? Nah, masalahnya di mana? Apakah karena nggak mau saya mendoakan agar dia selamat di dunia dan di akhirat, atau memang nggak mau cakap sama dia lah? Nah, jangankan ngomong-ngomong yang lain, jangankan ngomong ucapan salam saja tidak mau. Jadi sebenarnya kebaikan yang kita dapatkan itu Bunda begini. Pada hakikatnya setiap kita mendoakan seseorang itu kembali doanya kepada kita. Terlepas mereka mau mendoakan kita, menjawab salam kita, sesungguhnya ketika kita mengucapkan salam, doa itu kembali kepada kita. Jadi sadarin itu bahwasanya ketika kita mendoakan keselamatan bagi mereka, sebenarnya kita juga di sisi lain berharap kepada Allah agar kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Nah,
Jelas sampai sini? Oke. Nah, ini dua makna yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi. Sekarang pertanyaannya, kepada siapa kita mengucapkan salam di dalam sholat? Nah, dan ini yang akan kita bahas. Pertama, salamnya imam. A. Salam ke kanan. Maksudnya salam ke kanannya imam. Satu, diniatkan untuk mengakhiri sholat. Jadi salam pertamanya imam itu bunda diniatkan untuk mengakhiri sholat. Yang kedua, diniatkan untuk memberi salam kepada malaikat pencatat amal sebelah kanan. Yang ketiga, diniatkan untuk memberi salam kepada makmum yang berada di sisi kanan belakangnya. Nah, jadi salam pertamanya imam itu bunda, anjurannya adalah ada diniatkan untuk 3 perkara. 1, mengakhiri sholat. Yang kedua, untuk malaikat pencatat amal sebelah kanan. Dan yang ketiga, makmum yang berada di sisi kanan bagian belakangnya. Jelas sampai sini? Nanti kalau bunda sholat, kemudian ditunjuk sebagai imam, maka hadirkan 3 niat ini. Iya udah. nanti akan kita bahas bagaimana hukum seseorang yang mengucapkan salam hanya sebatas niat mengakhiri sholat. Kan biasanya kita niat mengakhiri sholat saja. Kalau udah salam berarti niat mengakhiri sholat kan? Tapi tidak ada niat untuk siapapun, termasuk kepada pencatat, malaikat pencatat amal. Bagaimana status hukum salamnya? Akan kita sampaikan nanti. Nah, jelas ya? Oke. Tapi ingat dulu bahwasanya kaedah asalnya, hukum asalnya, bahwa salam itu mesti ada nih niat. Kita belum masuk permasalahannya. Jadi hukum asalnya itu hadir niat di dalam hatinya ketika mengucapkan salam. Ini kita masih membahas salamnya imam. Selama ini banyak orang-orang yang tidak sadar bahwasanya ketika dia mengucapkan salam setelah sholat itu, ketika sholat, di akhir sholat, tidak hadir niat apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selesai sholat, sudah nggak ada hadir niat apapun. Nah, baik, lanjut. Yang ke B ya, salam ke kiri ya imam. Pertama, diniatkan untuk malaikat pencatat amal sebelah kiri.
Diniatkan untuk pencatat amal sebelah kiri. Diniatkan, yang kedua, diniatkan untuk makmum yang berada di sisi kiri belakangnya imam. Belakangnya imam. Karena tidak ada yang sejajar dengan imam ya bunda. Iya kan? Nah, kecuali perempuan ya. Kalau perempuan kan posisi softnya itu ada dua. Pertama sejajar, yang kedua sedikit maju, tapi tidak jauh berjarak seperti antara imamnya laki-laki. Jadi posisi bunda itu di tengah-tengah. Nah, dan ini menurut hemat saya bunda sudah paham semuanya. Nah, sudah tuntas belajar fikih wanitanya kan? Nah, baik. Kemudian, jadi ketika salam ke kiri, imam itu mesti hadir dua niat. Apa itu? Malaikat pencatat amal sebelah kiri, kemudian makmumnya yang sebelah kiri. Intinya itu bunda. Oke, jadi kedepannya kalau menjadi imam, hadirkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Benar-benar kita mendoakan makmum itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang hadir niat itu untuk mendoakan mereka. Jadi jangan sampai kita terlalu sibuk menyalahkan orang, tapi sesungguhnya mungkin mereka belum banyak dapat doa dari imamnya. Ya kan? Nah, sibuk menyalahkan pemimpin, tapi lupa mendoakan pemimpin. Nah, jadi bisa saja mungkin bunda, orang-orang di luar sana belum mendapatkan hidayah, ya kan? Belum istiqomah karena kurangnya doa dari kita. Kita hanya sebatas berharap saja agar dia berubah, tapi lupa mendoakannya. Nah, padahal salah satu doa yang mustajab itu adalah di saat dia mendoakan saudaranya tidak mengetahuinya. Kan gitu. Bunda Vita selalu mendoakan contohnya Umi Naila gitu kan. Tanpa Umi Naila itu tahu. Walaupun sekilas memang jahat kali lah Bunda Vita nih. Hah? Boleh, tapi doakan kan? Nah, itu boleh, secara hukum boleh, karena kita kan dianjurkan juga untuk memintakan doa, bertawassul, ya kan? Sebagaimana sahabat meminta doa kepada Rasulullah. Tapi yang terbaik itu adalah tanpa dia meminta, tanpa dia tahu dia mendoakan. Nah, walaupun sekilas nampak bermusuhan gitu, Bunda Vita dengan Umi Naila, contoh, ya kan? Tapi ternyata bahwa selama ini nanti di akhirat baru tahu bahwa selama ini kamu itu selalu didoakan oleh saudarimu, masya Allah. Nah, jadi kita nggak tahu bunda. Sama halnya, mungkin kita ini hebat, bisa bertahan hidup dan lain sebagainya, bisa tegar sebab doa orang tua kita yang kita tidak tahu bahwasanya setiap malam, setiap sholatnya dia mendoakan kita kan. Nah, makanya selalu ada itu status hilanglah doa terbaik dari orang tua. Kenapa? Udah nggak ada bunda. Kalau lagi doa Mekah karena kita dengarkan aja semuanya, nggak satu spesifik kalau muslimat yang menitip doa.
Iya, Bunda. Boleh, Ustaz. Boleh, boleh. Titip kalau itulah menghadirkan niat itu, maka wali jami'il muslimina wal muslimat. Tapi hadirkah perasaan memang mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimat? Jangan-jangan hanya karena hafal saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat. Jangan-jangan wali jami'il muslimina wal muslimat itu hanya karena hafalan saja. Tapi tidak ada niat untuk mendoakan saudaranya, ya kan? Kan banyak yang seperti itu, Bunda. Nggak usah jauh-jauh lah. Ketika membaca semoga berkah ya, benarkah dia mendoakan keberkahan, kebaikan yang berlimpah kepada saudaranya? Jangan-jangan hanya sebatas kebiasaan saja, tanpa ada kesadaran. Dan ini penting menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Hadirkanlah niat itu ketika mendoakan saudara kita. Mabruk alfa mabruk. 1000 keberkahan lagi, Bunda. Nah, tapi hanya sebatas kebiasaan saja. Baik. Jadi kalau orang pergi ke Mekah, titip doa boleh. Tapi nggak dibacakan siapa yang dibilang kita sini doakan kalau kan bayar itu ya. Iya. Nah, jadi kan spesifik Ustaz. Ya Allah, semua yang telah menitipkan doa kepadaku, ya Allah, semua keinginan mereka itu kabulkan. Boleh. Kalau saya bisa pakai buku kecil, Iya. pakai binti, terus doanya apa? Mbak. Bagus. Nah. Kita kan lama kan di Iya. masjid tuh. Apalagi Bunda mengkhususkannya ketika tawaf, kan lebih bagus lagi. Tawaf putaran pertama nanti untuk orang tua, putaran kedua untuk guru, putaran ketiga ya kan untuk anak, contoh putaran keempat untuk besti, putaran kelima. Lebih baik seperti itu, memfokuskan. Jadi satu putaran itu saja tuh untuk ayah, terus putaran kedua untuk emak, putaran ketiga untuk diri pribadi, putaran keempat untuk anak-anak, sisa putaran kelima, keenam, ketujuh itulah sisanya untuk yang lain. Jadi ya. Jadi fokuskan seperti itu. Nanti ketika Bunda ingin berdoa meminta agar dipanggil kembali, itu nanti di saat tawaf wada. Nah, itu fokuslah sih, ya Allah panggil saya, ya Allah panggil saya. Jangan berdoa dengan sesuatu yang nggak Bunda pahami. Itu saja, ya Allah panggil saya lagi, ya Allah. Nah, itu dia. Di kemarin ada jamaah kita, harusnya dia berangkat 2030. Tapi karena berdoa dia di sofa ya, dimajukan. Tahun ini berangkat. Usia berapa? Bisa jauh melompat. Jauh melompat. Enggak tua, Bunda, muda. Apa Bu istri apa kemarin? Jabat. Enggak ada apa. Selama ini dia selalu ditunda dan dia ditawarkan untuk membayar supaya maju. Nggak mau dia, karena kalau saya bayar Ustadz, saya menzolim yang lain. Nah, dia nggak mau, jujur. Istri Pak Roni, wali kota kemarin, iya kan, PJ wali kota kemarin, itu kan belajar sama kita, Bunda. Jadi, karena salah satu tempat mulia yang dianjurkan oleh Nabi agar kita memperbanyak doa adalah ketika kita berada di Bukit Safa dan Marwah. Hari ini kita melihat orang-orang yang haji umrah itu melewatkan itu. Hanya fokus Haji plus, Bunda. Haji plus. Bukan haji plus, tapi harusnya dia 2030. Karena baru daftar lagi, Bunda. Tapi dimajukan dari tahun ini. Selama ini malah diundur-undur terus dia. Gara-gara ada orang yang di belakang yang ngasih contoh 50 juta duluan. Dia nggak mau.
nggak boleh. Itu zalim. Sogok. Ar-rawash itu. Ar-rawashi wal murtashi finnar. Walaupun untuk ibadah. Nah, dia. Orang yang berangkat haji dengan visa ziarah nggak boleh hukumnya, karena dia menzolimi orang lain. Berbeda halnya dengan umroh. Kalau umroh itu, Bunda, itu kan masih bisa di-handle oleh pemerintah. Tapi kalau haji nggak bisa. Karena kalau orang-orang yang sudah berangkat tidak terdata dia untuk melaksanakan haji, sudah pasti nanti di Arafah akan terzolimi. Nah, itulah maksud yang reguler harusnya punya tenda, nggak dapat. Entah di mana-mana kan, yang kepala di kaki lah, sempit-sempitan lah. Itu banyak kejadian kayak itu. Gara-gara apa? Nah, banyaknya pihak-pihak travel yang mencoba menyelip-nyelipkan gitu kan. Dibayar lebih. Tuh, akibatnya gitu. Zolim jadinya. Dan itu bertentangan dengan sunnah Nabi. Karena Nabi memerintahkan kita, di samping kita mengikuti jalan beliau dalam mengamalkan agama, di sisi lain, jauhkan amalan itu dari perbuatan dosa. Itu syarat diterimanya ibadah. Jadi jangan dicampur adukkan kebaikan itu dengan dosa. Paham ya Bunda? Jadi beribadah ya beribadah, jangan nipu saat beribadah. Nah, kan banyak kan orang nih nipu. Ya. Baik. Berbagailah cara orang supaya sampai ke sana, tapi nipu gitu. Dia mau ibadah atau mau nipu? Jadi baik. Akhirnya apa? Itulah balik itu jadi ya tetap tetap nipu juga, nipu orang juga. Balik haji nipu orang juga. Ya. Baik, sampai mana tadi? Salam ke kiri. Kemudian salamnya makmum. A, salam ke kanan. 1, diniatkan untuk mengakhiri sholat. Yang kedua, menjawab salamnya imam. Nah, ini penting nih Bunda. Jadi di samping mengakhiri sholat, niatkan ketika kita mengucapkan salam itu, status sebagai makmum ke kanan, itu sesungguhnya kita mesti hadirkan niat untuk menjawab salamnya imam. Karena sebelumnya imam telah mengucapkan salam kepada makmumnya. Maka kita menjawab salamnya imam. Paham ya? Diniatkan. Nah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Ya kita jawab assalamualaikum warahmatullahi. Itu niatnya hadir untuk menjawab salamnya imam. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga. Memberi salam kepada orang yang berada di depannya. Yang keempat, memberi salam kepada malaikat pencatat amal sebelah kanan. Nggak perlu harus ditulis lengkap, Bunda. Malaikat gitu saja. Yang penting kan hadir di situ, Bunda. Kemudian yang kelima, memberi salam dalam satu shaf di sisi sebelah kanan dan belakangnya. Jadi depan yang sejajar dengan kita
kemudian di belakang. Paham ya Bunda? Nah, Kalau dia berarti nggak hadir niat itu Bunda. Nah, kan statusnya kalau dia sebagai makmum. Jadi kalau ada orang yang di depannya, pada intinya gini, semua yang hadir sholat pada saat itu dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Di sisi-sisi mana? Kalau ada ternyata di depan kita, maka niatkan keselamatan, ya kan, bagi mereka. Kalau ada yang berada di sisi kanan kita, maka niatkan untuk mereka. Kalau ada yang di belakang kita, maka niatkan juga untuk mereka. Terkadang saf kita yang paling belakang, nggak ada kan? Berarti yang sejajar dengan kita. Nah, intinya sebenarnya adalah menghadirkan niat untuk mengucapkan salam kepada orang yang sholat yang berada di sekitar kita saat itu. Jelas? Oke. Ke kiri. Salam ke kiri. Diniatkan kepada malaikat pencatat amal sebelah kiri. Sudah? Yang kedua, diniatkan memberi salam kepada, saya rasa Bunda sudah bisa melanjutkannya. Kalau sudah dari awal paham, berarti depan, kiri, belakang. Itu saja. Berarti diniatkan untuk memberi salam kepada satu shop sebelah kiri, ya kan? Depan satu shop sebelah kiri, kemudian belakang. Kemarin tuh game ya Bunda? Yang keluar. Hah? Berantem ya. Oh gitu. Anaknya. Oh, kecil Nah, baik. Apa Bunda? garis kiri, kanan, kiri, gitu. Sama kan, Ustaz? Maksudnya Maksud niat begini. niat salamnya tuh ke Iya. kiri, dan ke kanan. Aha. Cuma bedanya yang di kiri ini malaikat sebelah kiri. Iya. Kanan sebelah Boleh. Kalau Bunda malas nulisnya, kasih tanda panah gini. Ah, iya, iya tanda panah ya kan. Tapi ada pula tipe orang yang rasanya Ustadz kurang estetik lah, ya kan agak rapi gitu kan. Apalagi yang biasa menulis ya. Nah, baik. Bedanya tuh cuma dia mengakhiri sholat dan menjawab salam imam. Iya, itu saja Bunda. Sekarang kita masuk sholat sendiri. Sholat sendiri. Salam ke kanan. Oke. Coba salam ke kanan. Yang pertama untuk apa? Mengakhiri sholat. Mengakhiri sholat. Nah, saat sholat sendiri yang pertama salam ke kanan itu mengakhiri sholat. Yang kedua? Malaikat. Yang ketiga? Enggak ada. Karena orang di sekitar kita tidak ada yang sholat. Nah, karena sendiri kan, berarti dua. Berarti kalau ke kiri? Malaikat pencatat sebelah kiri. Sudah selesai ya. Berarti cuma satu. Mudahnya seperti itu Bunda. Jadi dipahami, jangan dihafal. Jadi kalau dihafal baik, dipahami saja Bunda. Nah, baik. Nanti coba nanti simpulkan saja nanti ya catatan pentingnya di sini, kesimpulannya. Saya jelaskan di sini apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menjelaskan bagaimana jika mengucapkan salam namun tidak ada niat untuk memberi salam kepada siapapun, termasuk kepada kepada malaikat pencatat amal, baik sebelah kanan maupun kiri. Oke.
Hukumnya bagaimana? Satu, beliau mengatakan, jika ia niat untuk mengakhiri sholat dan tidak memiliki niat selain itu, hukumnya boleh. Paham ya? Karena memberi salam kepada saudara hukumnya sunnah. Jelas. Berarti salam itu yang wajibnya niat untuk mengakhiri sholat. Kan gitu. Sedangkan yang lainnya tidak hadir niat itu. Hukumnya boleh. Kenapa? Karena memberi salam kepada saudara hukumnya sunnah. Yang kedua, hanya saja karena ketidakhadiran niat itu, dia tidak mendapatkan pahala tambahan di dalam sholatnya. Di dalam hal ini adalah mengucapkan salam kepada malaikat dan saudaranya. Itu saja. Nah, nampak perbedaannya, Bunda. Padahal sama-sama sholat kita, Mbak, nanti di hari kiamat. Tapi kok beda ya pahala sholatmu dengan pahalaku? Sholatku gitu. Nah, terus dijawablah oleh malaikat, kamu ketika salam hadir niatmu untuk saudaramu, sedangkan kamu tidak, makanya beda. Nah, gitu. Jadi konsekuensinya dia tidak mendapatkan pahala tambahan saja. Berarti rugi. Baru tahu ya. Nah, jelas. Nah, jadi alhamdulillah masih ada, Bunda, kesempatan. Ya, bukan masalah umurnya, tapi masalah amalnya. Nah, paham ya? Nanti jangan sampai nanti protes dengan kebijakan Allah. Dulu, ya Allah, Engkau takdirkan umat-umat terdahulu punya umur yang panjang. Kakek kami Nabi Adam, Engkau takdirkan hidup selama 1050 tahun. Ya kan, 950 tahun hidup di dunia, 100 tahun hidup di surga. Ya kan gitu. Tapi hidup di surga 100 tahun itu, Nabi Adam kan dimasukkan ke dalam surga hari Jumat. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Dikeluarkan hari yang sama, di hari yang sama pada hari itu juga. Paham nggak? Dimasukkan sebelum asar, keluarnya sebelum maghrib. Masuk sebelum asar, keluar sebelum maghrib. Hitungan dunia 100 tahun. Paham ya, benar? Jadi hidup kita ini hanya antara asar dengan maghrib saja. Oke. Nabi Idris 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya 950 tahun. Kan itu. Kemudian Nabi Ibrahim, ada yang riwayat mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 175 tahun. Artinya umur umat terdahulu itu panjang ratusan tahun hingga ribuan tahun. Umur umat Nabi Muhammad, a'maru ummati baina sittin ila sab'in, hanya antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yaduzu dzalik, dan sedikit yang melampaui lebih dari itu. Artinya ada yang lebih dari 70 tahun, ada yang kurang dari 60 tahun, kan gitu. Ya kan? Kalau kita sama-sama soleh, umat terdahulu soleh, kita soleh, bagaimana? Kira-kira mereka punya umur yang panjang, 100 tahun, amal solehnya 100 tahun. Kita Allah takdirkan wafat umur 50 tahun, berarti amal solehnya selama 50 tahun. Derajat surganya bagaimana kalau kayak gitu? Kan Allah nggak maha adil jadinya, ya kan? Maka bentuk keadilan Allah itu supaya tidak protes hambanya, setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad dibalas berkali-kali. Sedangkan umat terdahulu, setiap satu kebaikan satu. Lihat Bunda.
Allah hadirkan malam Al-Qadar yang tidak pernah Allah hadirkan kepada umat-umat sebelumnya. Untuk apa? Untuk menyeimbangi amalan umat-umat terdahulu. Ya kan? Nah, jadi kalau begitu, nah, karena sudah banyaknya rahmat Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, manfaatkan kesempatan itu. Jadi jangan lagi sepele dengan amalan-amalan sunnah. Allah hadirkan amalan sunnah itu di samping menyempurnakan, menambal amalan-amalan yang wajib, juga untuk menambah pahala, sehingga sama kedudukan kita nanti dengan umat-umat terdahulu yang ditakdirkan Allah mereka memiliki umur yang panjang, ya kan? Sehingga kesempatan kita untuk satu surga dengan mereka itu juga sama. Nah, ini udahlah umur pendek. Ya kan, mulai hijrah umur 40 tahun pula tuh. Mulai belajar umur 40 tahun, 10 tahun belajar sholat, 10 tahun baca Quran, baru, ya kan? Allah takdirkan dia wafat umur 60 tahun, tersisalah 10 tahun. 10 tahun itulah ingin masuk surga Firdaus tanpa hisab. Jelas. Bisa Bunda. Sedekah lebih dari 700 kali lipat. Baca Quran di dalam sholat, satu hurufnya 100. Malam Al-Qadar lebih dari 83 tahun. Kan banyak kebaikan-kebaikan, Bunda. Jadi ya, orang-orang yang sudah aktif keimanannya ini, kita tidak cerita lagi tentang dosa, tapi cerita bagaimana supaya masuk surga yang tertinggi. Karena kata Allah, walikullin darajatum mimma amilu. An-Nahl 132. Dan setiap masing-masing di antara kalian memperoleh derajat surga itu atas apa yang kalian kerjakan. Maksudnya apa? Allah itu maha adil. Allah hanya akan memasukkan hambanya ke dalam surga, dan setinggi apa derajat surga itu bergantung pada kualitas amal solehnya. Kan gitu? Nah, semua kita sholat, Bunda. Ya kan? Tapi ada yang tidak berkualitas sholatnya. Yang berkualitas itulah yang layak nanti untuk mendapatkan derajat surga tertinggi. Kan gitu. Ada surga pula yang tidak bisa dimasuki oleh semua orang kecuali ahlul musibah, kan gitu. Hanya orang-orang yang diuji dari berbagai macam musibah, lantas dia bisa melewatinya, dialah masuk surga itu nanti. Ada pula seperti itu. Nih, kan ada ahlul afiyah, ada ahlul musibah. Jadi ada surga itu yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun, kecuali orang-orang yang dulu diuji ketika di dunia, lantas dia bisa melewatinya. Tak pantas dimasuki orang yang sholat, karena dia tidak mendapatkan musibah. Ada tuh. Nah, itu pembahasannya tentang hari akhir. Baik. Sampai mana tadi? Nah, jadi kesimpulannya apa? Hanya tidak mendapatkan pahala tambahan. Tapi ingat, Bunda, lawan dari sunnah apa? Makruh. Lawan dari sunnah apa? Makruh. Lawan dari wajib? Haram. Saya ulang kembali. Lawan dari sunnah apa? Makruh. Lawan dari wajib? Haram. Oke. Lawan dari makruh apa? Nah, jangan bingung lagi. Oke. Jadi begini, sengaja meninggalkan sunnah-sunnah di dalam sholat berarti dia masuk makruh. Paham ya? Sengaja. Tapi kalau dia meninggalkan sunnah-sunnah di dalam sholat itu karena tidak kesengajaan, maka hilang hukum makruh itu. Berbeda orang yang sengaja, sebenarnya subhana rabbiyal azim itu kan sunnah, tapi sengaja tidak dia baca dalam sholat, maka statusnya saat itu apa hukumnya?
makruh. Itu saja, mudah memahaminya. Jelas ya? Oke. Contoh baca surah sunnah. Sengaja dia tidak baca surah. Makruh. Makruh itu apa? Jika ditinggalkan. Nah, asal katanya al-makruh. Itu maknanya Bunda. Makruh. Terambil dari kata al-makruh ya. Terambil dari kata karoha. Karoha maknanya benci, tidak disenangi, apalagi tidak disukai. Tapi konsekuensinya tidak sampai pada tahap membatalkan atau haram. Coba pahami dulu makruh itu apa? Mana asalnya? Benci. Ya kan? Berarti orang yang melakukan perbuatan yang makruh, dia sesungguhnya dia sedang melaksanakan perbuatan yang tidak disenangi, tidak disukai, dibenci oleh Nabi. Tapi konsekuensinya tidak membatalkan sholat. Berarti orang yang meninggalkan sunnah dengan sengaja, perbuatan itu tidak disukai oleh Nabi, dibenci oleh Nabi. Kalau kita pahami maknanya Bunda, maka kita akan sadar, oh bahwasanya perbuatan itu tidak disukai. Tapi kalau ingin dilakukan, ya kan, konsekuensinya tidak sampai pada tahap berdosa, itu saja. Makan jengkol, ya kan, pete, ya kan. Kemudian bawang. Bawang sebenarnya tidak masuk makruh Bunda, tapi bawang mentah. Bunda kalau makan mie Aceh, bawang-bawang yang masih, ya kan, itu kan sangat bau. Nah, tapi hal-hal yang seperti itu tidak disenangi oleh Nabi, itu maksudnya. Oke. Jadi jangan sepelekan lagi sesuatu yang sunnah dalam sholat. Harusnya dia dapat, umpamanya kalau dihitung-hitung, karena setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam sholat Bunda, sesungguhnya masing-masing kita mendapatkan poin-poin kebaikan, kan gitu. Harusnya umpamanya setiap satu sholat itu dia dapat 950 kebaikan, ya kan? Bisa, sedangkan baca Quran saja dalam sholat 1 huruf 100, kata Imam Ali, kan gitu. Berarti 9 huruf 900, lebih dari itulah. Belum lagi dia memuji Allah, belum dia lagi bergerak, ya kan, belum dia takbir dan sebagainya, berjuta-juta. Oke. Tapi bisa jadi dia dapat hanya 100 dalam sholatnya, kan gitu. Alhamdulillah nanti kita satu surga bareng, karena aku sholat, kamu sholat, ya kan? Aku sedekah, kamu juga sedekah. Aku baca Quran, kamu juga baca Quran. Bergantung pada niatnya, pada keikhlasannya, pada kualitas ibadahnya, pada bacaan sholatnya. Berbeda Bunda. Sama kira-kira pahala Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi wa ta'ala dengan Allahu akbaru kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sama pahalanya. Adilnya Allah Bunda. Jelas ya? Baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Alhamdulillah. Kita sudah selesai membahas salat. Sekarang setelah itu apa? Kita ngapain? Setelah sholat ngapain? Berzikir. Untuk apa kita berzikir?
adanya syariat zikir setelah sholat, ya kan, itu sebagai pertanda bahwasanya kita mengingat Allah tidak hanya di dalam sholat saja, tapi juga kita mesti mengingat Allah di luar sholat. Itu hikmah yang pertama. Paham ya Bunda? Kemudian sebagai penyambung satu ibadah dengan ibadah yang lain. Oke. Kemudian yang ketiga apa lagi? Kalau ibadah-ibadah itu bahwa semua jenis ibadah itu punya batas dan waktu. Oke. Tapi zikir nggak ada batas dan waktu Bunda. Karena kita diperintahkan Allah agar berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan berbaring pun kita dianjurkan untuk berzikir. Jelas ya? Nah, kemudian apa lagi? Untuk menambal kekurangan yang ada di dalam sholat. Banyak hikmah-hikmah zikir itu Bunda. Jelas? Sampai pada tahap zikir pun sebisa mungkin lakukan. Walaupun tidak secara keseluruhan. Walaupun dia laksanakan sebahagian. Yang penting dia berzikir setelah sholat. Tapi kalau Bunda itu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung pergi ke dapur masak gongseng tuh, nasi goreng gitu kan. Nah, kan sayang jadinya. Nah, jadi apa Bunda? Hah? Alhamdulillah bagus. Ya kan? Karena berzikir itu kan tidak ada batas waktu. Nah, jadi pastikan kita setiap sholat itu jangan lupa untuk berzikir. Ustadz, bolehkah saya berzikir sebahagian saja? Boleh. Tapi sepakat para ulama dianjurkan untuk berzikir secara sempurna. Itu saja. Berarti kalau berzikir secara sempurna, laksanakan semua zikir itu. Kalau memang waktunya ada, ya kan? Nah, kan tidak ada yang dikejar dan lain sebagainya. Contohnya apa? Ya bacalah Bunda istighfar. Berapa kali? 3 kali. Kan itu. Ini yang idealnya ya Bunda. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Konteks hadisnya itu saja. Nggak ada tambahan al-azim. Ya. Kalau mau ditambah nggak ada masalah. Astaghfirullah. 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 1. Ya kan? Kemudian setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Boleh. Atau ditambah dengan yang panjangnya. Boleh ya? Saya rasa Bunda sudah paham, sudah hafal juga yang panjang ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam dan seterusnya. Tapi yang pendeknya itu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Berarti sudah berapa? 2 Bunda. Nah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Yang ketiga, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang ketiga. Sudah ya? Yang keempat, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah berapa? 4. Yang kelima, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini berdasarkan hadis-hadis sahih ya Bunda. Dan seterusnya, ayat kursi. Udah berapa tadi? 5. Yang keenam, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Berapa? 8 udah. Ya. Kemudian setelah itu apa? Subhanallah walhamdulillah
Allahu Akbar. Oke. Dan ada dalam hadis lain tambah la ilaha illallah. Dalam hadis ada yang dibaca 10 kali, ada yang dibaca 25 kali, ada yang dibaca 33 kali. Terserah Bunda mau ikuti yang mana. 10 kali boleh, 25 kali boleh, 33 kali boleh. Kemudian setelah itu apa lagi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kemudian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Sudah. Setahu saya itu, Bunda. Kalau dibaca dengan sempurna. Ustaz, saya istighfar saja lah Ustaz. Boleh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah. Boleh. Ustaz, saya milih istighfar dengan tasbih, tahmid dan takbir. Boleh. Terserah. Nah, tapi setidaknya adalah, ya kan, dalam sepekan itu zikir kita yang lengkap. Sepekan ya Bunda. Nah, kalau nggak bisa sepekan, sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Gitu. Oke, baik. Ada yang tanyakan sampai sini? Walaupun tidak berurutan Ustaz, nggak apa-apa. Tidak, urutan itu hanya rumusan para ulama, tidak datang dari Nabi. Bukan datang dari Nabi, Bunda. Jadi, Nabi terkadang baca zikir ini dalam sholat, Nabi baca zikir ini, terkadang Nabi membaca secara keseluruhan, disatukan oleh para ulama, itu saja. Jadi, urutannya bukan datang dari Nabi. Nah, jadi, kalau mulai Bunda dengan subhanallah, 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 alhamdulillah, boleh. Nggak ada. Nggak ada di situ ketentuan harus berurutan. Satu lebih dan 3 boleh. Boleh. Kalau Bunda buat panjang 1.000.000 kali pun boleh. Kayaknya kalau nggak ada kan turunannya terus kita bikin-bikinnya nggak boleh. Nggak. Kalau hal yang sunnah Bunda, dalam hal yang sunnah tidak ada batasan. Itu kaedahnya seperti itu. Dalam hal yang sunnah tidak ada batasan. Sepanjang tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Jelas ya? Gara-gara sunnah Bunda gara-gara istighfar sampai 1.000.000 kali, Bunda nggak sholat sunnah rawatib. Itu kan salah tuh. Nah, jadi dia meninggalkan hal yang lebih utama. Itu dia. Jadi gara-gara sholat syuruk, tinggal sholat sunnah fajar. Gara-gara sholat sunnah qobliyah isya, tinggal ba'diyah isya. Itu kan salah tuh. Nah, nggak boleh. Gara-gara ngaji, tinggal kewajiban dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, itu juga salah. Nggak masalah ya. Nah, nggak boleh juga Bunda. Saya boleh cuma kedua kan. Nah, anugerah tuh Bunda. Nah, ya deh. Anugerah. Ya kan? Jadi ada terkadang memang tipe suami itu supaya totalitas adik ngajar, totalitas menuntut ilmu, ya kan bisa menikmati ibadah. Udahlah, kita beli aja lah, sepakat. Jauh lebih hemat lagi daripada masa beli bawang, beli ini, beli itu dan lain sebagainya gitu kan. Kadang busuk dan lain sebagainya, ya kan? Ada Bunda. Nah, jadi tergantung keridhaan keridhaan suami. Baik. Walaupun masa itu nggak tanggung jawab istri, tanggung jawab suami dalam mazhab Syafi'i. Tanggungan. Jadi perempuan tuh Bunda cukup di rumah, di dalam kamar. Hukum asalnya berhias, bersolek. Nah, itu saja sebenarnya. Di rumah dapat duit ya. Hukum asalnya itu, udah itu saja sebenarnya. Tapi dia memilih untuk bekerja, berarti dia telah melakukan sesuatu di luar kewajibannya. Artinya dia ingin mendapatkan tambahan pahala. Itu saja. Alhamdulillah bagus. Tapi kalau masak tuh ya gampang kan. Iya,
Makanya dan itu yang dipraktekkan oleh orang-orang saudara-saudara kita yang di Timur Tengah ya. Nah, ya kan kalau Bunda ke pasar, coba Bunda ke pasar, nanti kalau umroh coba ke pasar-pasar yang ada di Saudi, itu penuh dengan laki-laki semua, nggak ada perempuan. Yang bawa sayur, ikan gitu kan. Semuanya laki-laki semua. Kalau di sini, mama semua kan. Asal kaget gitu. Baik. Lanjut, alhamdulillah. Sampai sini ada yang tanyakan, insya Allah kita akan masuk hal-hal yang dimakruhkan, diperbolehkan, dan membatalkan dalam sholat. Tapi kalau kita lanjutkan, tanggung Bunda. Berhubung juga nampaknya bunda-bunda ini mau segera pulang nampaknya kan. Ya. Alhamdulillah. Baik. Masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan yang ingin bertanya. Iya Bunda. Seperti tadi Ustaz bilang, Ya. di dalam sholat sebaiknya kan lebih banyak ayat yang kita baca kan, Iya. bagus ya. Namun kan kebanyakan, terutama saya sendiri nih, Iya. nggak hafal nih ayat-ayat yang lebih panjang gitu. Terus katanya kan di dalam sholat sunat ya, boleh kita memegang mushaf. Boleh Bunda. Boleh. Itu hukumnya apa Ustaz? Hukumnya apa, sunat apa? Afdolnya di dalam sholat sunnah itu adalah dia membaca Al-Quran dalam sholat itu dalam bentuk hafalan. Afdolnya. Tapi manakala dia membaca Al-Quran dalam sholat itu dengan cara membaca mushaf, itu hukumnya mubah, boleh. Dan dia tetap mendapatkan kebaikan. Maka kalau begitu, tapi dalam hal sholat wajib tidak. Maka untuk menambal kekurangan dalam sholat wajib itu, ketika Bunda sholat sunnah, bacalah Al-Quran. Mubah. Nah, itu hukumnya Bunda. Boleh. Boleh Bunda. Dalam sholat sunnah. Bukan dalam sholat wajib. Kita pakai ini pun boleh Ustaz ya. Kan kita ada aplikasi Al-Quran misalnya. Kalau mushaf kan besar kan berat. Iya. Boleh. Boleh kan. Boleh Bunda. Tapi tetap lebih utama mushaf. Sepanjang masih ada mushaf itu yang lebih afdal Bunda. Mushafmu mata kan sudah nggak kelihatan. Iya. Kalau mushafnya kecil nggak kelihatan nih. Kalau yang gede kan juga begitu lama memegangnya kan nggak kuat. Apa Bunda? Pakai stand Bunda. Pakai. Saya nggak ngerti juga nih, stand ini berarti naruhnya di sebelah kiri nih berarti ya? Enggak, di depan Bunda. Beliau kurang besar. Ini. Kan gitu Ustaz, mata yang udah kayak gini ini kan nggak kelihatan. Ada yang besar Bunda. Saya kemarin beli Al-Quran lebih besar dari ini Bunda. Berarti di depan kita ini. Iya. Di tempat Di Tafaku ada, di Zanafa ada. Saya kemarin baru beli Al-Quran sebesar ini, lebih besar dari ini. Di Zanafa yang ada bukan di sini. Kalau di Marpoyan kurang lengkap, yang di Giant lengkap. Lebih kurang harganya 317.000. Nah, ya kan. Jadi saya coba dari jauh dari sini ke tempat Bu, nampak. Nah, sebenarnya pertanyaan saya tadi juga terkaitnya ke sini. Hukumnya apa tadi? Mubah ya Ustaz ya? hukumnya bukan makruh. Bukan makruh. Bukan makruh, jadi bukan makruh. Kalau makruh hukumnya berarti kan dia harusnya sunat, jadi makruh kan mana yang lebih utama? Tapi bukan makruh ya? Bukan Bunda. Afdol, lebih utama. Nah, lebih utama dia karena memang hukum asalnya Bunda. Walau Bunda bahkan ngaji pun baca Quran, bolehkah pakai handphone? Boleh. Tapi memang kalau Bunda buka dalam buku-buku seperti yang dikarang oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, sepanjang ada mushaf, maka itu yang lebih afdol. Nah, Berarti antara mushaf terjemah lebih bagus pilih mushaf. ini lebih bagus mushaf Bunda. Dan itu dia Bunda. Maka caranya untuk menambal kekurangan itu. Dalam sholat wajib boleh kita membuka mushaf, boleh. Tapi dengan catatan sepanjang tidak ada yang dia hafal satupun di dalam sholat. Tapi kalau dia ternyata hafal satu ayat saja di dalam sholat, satu ayat saja dia hafal Al-Quran, maka itu yang dia baca dalam sholat. Tapi sepanjang memang tidak ada hafalan sama sekali, maka dibolehkan dia untuk membuka mushaf.
Nah, guys. Tapi ya, rasanya di sini nggak ada lah yang seperti itu kan, Bunda. Kecuali malam. Nah, iya kan? Baik. Ada yang lain? Ustaz, posisi Quran tadi itu sejajar gini kan? Tidak ada, Bunda. Yang penting jangan sampai menghadap ke langit. Karena dimakruhkan kita melihat pandangan ke langit. Nggak boleh. Jadi sejajar dengan kita atau ke bawah tergantung mana yang nyamannya. Nah, jangan pula taruh di atas gini kan? Iya. Jadi selama ini saya kan belum punya tuh yang Iya. saya kayak tadi gitu kan. Jadi Yang untuk orang-orang nyanyi itu, Bunda? Iya. Iya kan? Jadi saya pakai ini aja karena tadi kalau Al-Quran kan terlalu besar, berat juga kan nggak lama. Jadi saya Iya. pakai handphone. Cuman misalnya saya sholatnya sampingnya ada yang lebih tinggi kan, saya taruh lagi di sini. Nanti begitu mau ini saya buka gini, nggak membatalkan. Tidak. Karena itu nanti akan kita bahas hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Nanti kalau Bunda nanti kalau sudah membahas hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang dibolehkan dalam sholat, maka nanti Bunda di situ dapat simpulkan semuanya, terjawab semuanya. Nah, akan terjawab. Buka Al-Quran dan lain sebagainya akan terjawab semuanya. Tapi untuk sementara, jawaban sementara Bunda, lebih kalau Bunda kan kalau pakai handphone masih memegang tuh. Nah, tapi kalau pakai mushaf, itu kan lebih nyaman, ya kan? Nanti sebelum pulang nanti singgah dulu gitu. Ya kan? Pastikan yang dibeli Al-Quran. Jadi niat jangan sampai niat Al-Quran pulang nanti ternyata Al-Quran nggak ada yang dibawa gitu kan, ternyata yang lain yang dibeli gitu kan. Nah, biasanya kan perempuan belanja kayak gitu, Bunda. Nah, sejauh ini kalau untuk yang umum itu sejauh ini saya melihat di Zanapa yang lengkap sih. Kalau untuk Al-Quran, Zanapa yang di Giant Panam. Sejauh ini daripada toko-toko buku yang lain. Toko-toko buku yang lain lengkap, tapi khusus-khusus seperti Al-Quran, Kemenak. Mungkin bagi orang-orang awam kan dia butuh Al-Quran, Kemenak, tanda wakaf dan lain sebagainya. Di Giant Panam itu lengkap. Saya langganan di situ, Bunda. Maksudnya setiap kitab-kitab yang saya beli itu memang di sana semua. Karena kitab kuning saya beli di sana, Al-Quran saya beli di sana. Bahkan ketika umpamanya jamaah nitip untuk wakaf Al-Quran, saya beli dari sana, gitu kan. Karena yang punya itu kan dosen UIN Sarif Panam kan. Beliau dekan tarbiyah, Pak Hartono namanya. Beliau yang punya itu. Jadi mulai dari banyak, ya kan, kayak yang umum. Kalau di Gramedia lebih kepada umum, kalau agama kurang. Tapi kalau di Giant itu lebih lengkap lagi, pustaka ilmu lengkap. Tapi kalau untuk Al-Quran kurang. Dia Al-Qurannya hanya ready Al-Quran itu saja, Madinah, iya kan. Iya, bahkan malah ada judulan membantah gitu kan. Karena di situ yang punya saudara-saudara kita dari yang disebut dengan Salafi, yang disebut gitu kan. Jadi buku-bukunya itu semua. Toko. Kurang lengkap, Bunda. Cahaya Sunnah juga kurang lengkap. Toko-toko buku. Memang di situ. Kalau di sini yang di Marpoyan kurang. Karena mungkin peminatnya, karena berhubung mungkin posisinya lebih dekat dengan UIN, UNRI, ya kan, kemudian masyarakat banyak di sana, kemudian di pusat belanja gitu kan, lebih lengkap gitu. Nah, jadi ada yang memang, saya termasuk hal yang wajib bagi saya, setiap bulan itu mesti saya beli buku, walaupun nggak saya baca. Yang penting saya beli aja lah dulu gitu kan. Nanti ketahuan itu kapan dibaca gitu kan. Nanti kadang kalau di mobil saya buat susun buku tuh. Kalau umpamanya lagi nunggu lama gitu kan, nemanin istri beli baju kan lama tuh, Bunda. Biasalah gitu kan. gitu ya, Ustaz.
Nah, jadi daripada bosan baca buku aja kan gitu. Jadi karena pesan guru saya, kalau yang penting beli aja walaupun dibaca. Kenapa? Karena ada masanya nanti engkau baca. Kenapa ya? Sudah aku beli nggak aku baca. Ada nanti muncul gitu. Nah, daripada Bunda ingin tahu sesuatu tapi nggak ada bukunya, akhirnya nggak mau tahu. Paham ya? Aduh, mau beli ini nah malas gitu kan. Tapi karena nggak ada bukunya, nggak mendorong Bunda untuk membaca. Nah, dia. Ada masalah di walaupun nanti kalau udah mulai hilang ya kan penglihatan itu. Nah, di situ dari sebelum hilang bacalah dulu gitu kan. Sebelum kabur Bunda. Nah, baik, alhamdulillah. Ibadah Bunda. Sepanjang Bunda niatkan untuk kebaikan, membaca itu juga ibadah. Perbedaannya kalau setiap huruf Al-Quran yang Bunda baca 10 pahala. Tapi setiap huruf yang Bunda baca, bahkan di dalam hadis pun Bunda baca tidak mendapatkan pahala, tapi Bunda mendapatkan pahala menuntut ilmunya. Di situ perbedaannya. Jadi baca buku itu begitu Bunda buka, Bunda baca, Bunda dapat pahala menuntut ilmu. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Datang Bunda dapat menghadiri majelis ilmu, pahala jihad, kafaroh penebus dosa, ketemu dengan guru dapat pahala lagi. Lillah ya Bunda baca tuh Al-Quran, setiap satu huruf dapat pahala. Bunda perbaiki bacaannya, dapat pahala lagi. Bunda tadaburi. Itu dia. Banyak kebaikannya. Baik. Maka cara terbaik, maka nasihat ana, kalau kita ingin bagaimana cara mensiasati umur pendek, salah satunya cari amalan-amalan sunnah yang pahalanya banyak. Salah satunya adalah baca Quran. Cara mensiasatinya. Gitu Bunda, salah satunya. Cari amalan sunnah yang pahalanya banyak. Makanya selalu saya kalau buat postingan itu selalu ada tagar gitu, cerdaslah beramal gitu. Itu maksudnya apa? Itu dia, kesana dia larinya. Cerdas beramal Bunda. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Hadanallah wa iyyakum. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.